Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bapak Arya Priadi di pertemuan kedua mata pelajaran prakarya. Baiklah, anak-anakku sekalian, dalam pertemuan kedua ini yang kita bahas adalah tentang proses produksi kerajinan bahan keras. Beragam benda kerajinan dari bahan keras alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuatkan berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan dapat dipilih berdasarkan jenis dan karakteristik masing-masing. Teknik yang biasa digunakan juga sangat bervariasi. Di antaranya bisa berupa ukir, pahat, terus cukil, anyam, potong sambung, lukis, tiup, tatah, dan sebagainya. Semua disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, kemanfaatan, dan rancangan produk kerajinan. Kerajinan bahan keras alam. Dari kerajinan bahan keras alam biasanya ada kerajinan kayu, terus juga kerajinan bambu, dan kerajinan rotan. Tetapi yang Bapak ambil contoh pada pertemuan hari ini yaitu kerajinan kayu. Bahan produksi pembuatan kerajinan bahan kayu biasanya yang pertama ada kayunya atau aneka kayu. Yang kedua, catnya, yaitu cat kayu. Yang ketiga, lem kayu. Itu 3 bahan produksi pembuatan kerajinan bahan kayu. Selanjutnya, selain bahan juga harus ada alat produksinya. Alat produksi pembuatan kerajinan bahan kayu yang kita harus siapkan yang pertama adalah gergaji. Yang kedua, pahat. Ketiga, palu. Terus cukil, amplas, kuas, mesin bubut, dan juga mesin potong. Nah, ini 8 alat produksi untuk pembuatan kerajinan bahan kayu. Terus, contoh produksi kerajinan bahan kayu biasanya berupa bingkai, foto, ukir. Nah, ini biasanya dicukil nih alatnya nih. Terus juga ada aneka rumah adat. Terus vas bunga, bubut atau ukir. Dan juga biasanya miniatur kendaraan. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Proses pembuatan kerajinan kayu, teknik yang dapat dilakukan dalam pembuatan kerajinan dari kayu diantaranya adalah teknik ukir, teknik bubut, teknik potong sambung, teknik bor, dan beberapa teknik lain. Dari sekian teknik, tentunya yang paling sulit adalah teknik ukir, karena mengukir tidak sembarangan orang bisa. Diperlukan keterampilan yang baik agar hasilnya juga berkualitas dan tidak boros bahan dasar. Nah, di sini Bapak punya contoh proses pembuatan kerajinan kayu. Kerajinan membuat papan huruf dari kayu. Proses yang pertama, kita harus cetak huruf yang akan dibuat di atas kayu. Nah, yang kedua, kayu yang dicetak dipotong dengan gergaji scroll. Nah, setelah dipotong, huruf diberi warna dengan cat kayu glossy atau doff. Yang terakhir, susun huruf membentuk panjang papan nama sesuai keinginan dari lubang
beri lubang dan gantung tali. Itu contoh proses pembuatan kerajinan kayu. Nah, masih dengan kerajinan kayu. Nah, biasanya ada ragam hias dalam produk kerajinan kayu. Nah, ragam hias biasanya memiliki makna dari suatu daerah. Di sini ada 3 contoh yang Bapak berikan. Nah, yang pertama, ragam hias dari Toraja, Sulawesi Selatan. Yang masing-masing memiliki nama dan makna simbolis. Jika diartikan, semua melambangkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan warga Toraja yang harus mematuhi larangan adat dan mencintai alam tempat tinggal. Yang kedua, ragam hias Jepara atau dari Jawa Tengah. Arah gerak garis, ukiran yang pasti mencerminkan adanya keteraturan, kepastian yang sejalan dengan landasan pola berpikir yang tumbuh di dalam masyarakat yang menaati ajaran-ajaran agama. Yang ketiga, ragam hias dari Padang atau Sumatera Barat. Ungkapan pepatah Minangkabau, alam takabang jadi guru, bahwa alam memiliki makna yang mendalam dengan segala bentuk, sifat, serta segala yang terjadi di dalamnya, merupakan suatu yang dapat dijadikan sebagai pedoman, ajaran, dan guru. Sebetulnya masih banyak lagi ragam hias dari daerah-daerah tertentu, tapi yang Bapak ambil hanya 3. Nah, tugas kalian nanti, kalian mencari ragam hias dari negara lain dan maknanya. Nah, kita lanjut. Tadi kerajinan bahan keras alam, sekarang bahan keras buatan. Kerajinan bahan keras buatan. Kerajinan bahan keras buatan banyak bentuknya, tapi yang Bapak ambil sini kerajinan kaca. Ya, bahan pembuat lukis kaca. Nah, biasanya sebelum kita membuat kerajinan bahan lukis kaca yang harus kita siapkan, yang pertama ada kacanya, terus juga cat dan pengencer cat. Nah, alat-alatnya, ada pena. Pena digunakan untuk membuat outline objek gambar sesuai desain. Terus juga ada kertas rancangan. Kertas rancangan digunakan sebagai objek yang akan ditulis pada kaca. Terus juga ada pisau kertas atau pisau cutter. Pisau digunakan untuk mengorok gambar yang salah. Terus selanjutnya ada kuas. Ya, kuas digunakan untuk mengecat. Kuas memiliki beberapa bentuk bulu atau rambutnya. Ada yang ujungnya terlihat rata dan ada juga yang terlihat lancip. Semua dipakai sesuai dengan kebutuhan saat melukis objek. Dan selanjutnya ada meja. Ya, meja digunakan untuk alas pembuatan hias lukis kaca. Diperlukan meja dengan permukaan rata. Dan ada lap. Lap digunakan untuk membersihkan sisa cat pada ujung pena ataupun pada kaca. Nah, ini adalah alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan lukisan kaca. Contohnya, contoh produk kerajinan kaca. Ya, contoh produk kerajinan lukisan kaca. Yang pertama ada pemandangan sunrise. Nah, ini. Terus juga ada gajah di atas awan. Terus ada bunga pada kaca atau pada jendela kaca. Dan yang terakhir bunga pada botol. Nah, ini 4 contoh ya, hanya 4 contoh yang Bapak terapkan, yang Bapak tampilkan pada contoh produk kerajinan lukisan kaca. Masih banyak contoh-contoh lain. Ya. Selanjutnya
Nah, ini proses pembuatan lukisan kaca. Nah, coba kamu amati ya. Tuh, ada teknik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, teknik pertama itu membuat gambar sebagai pola. Terus teknik kedua, menebalkan gambar dengan spidol. Teknik ketiga, gambar ditaruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena. Keempat, memberi warna pada gambar dengan cat. Kelima, menutup seluruh permukaan kaca dengan cat. Keenam, lukisan kaca selesai dan dapat dibingkai. Nah, ini pertama menggambarkan polanya. Terus kedua dikerengin, ya, ditebalkan dengan spidol. Nah, yang ketiga gambarnya yang tadi sudah dikerangkan taruh di bawah kaca. Nah, terus dengan pena dibikin pola dalam kaca. Terus berikan warna. Ya, fullkan dengan warna. Kalau sudah selesai bisa dibingkai. Ini contoh proses pembuatan lukisan kaca. Ya, sampai sini mudah-mudahan kalian mengerti dan menambah wawasan kalian tentang kerajinan bahan keras alami atau buatan. Ya, itu contoh-contoh pembuatan atau produksi kerajinan bahan keras alami dan juga buatan. Nah, sebetulnya tujuannya dalam pembelajaran hari ini kalian dapat memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, penyajian kemasan, kerajinan bahan keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Terus juga kalian dapat merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan keras daerah setempat berdasarkan teknik prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis dari diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Ya, Bapak rasa cukup untuk pertemuan kedua. Ketemu lagi insya Allah di pertemuan ketiga dan beberapa tugas untuk pengambilan nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.